Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jihan, selamat pagi juga. Hmm, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya tidak terlalu baik sih. Saya sengaja datang jumpa dengan Mbak Jihan. Eh, ada sedikit permasalahan ini, Mbak. Jadi mohon dibantu. Oke, kalau begitu, boleh diceritakan apa permasalahannya? Mungkin saya bisa membantu untuk mencari solusinya. Eh, ya, Mbak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Mbak ya. Saya Baik. tuh seorang eh, ibu rumah tangga sih sebenarnya, tapi nyambi kerja di sebuah perusahaan, boleh dikatakan cabang atau unit lah gitu ya. Jadi di tempat kerja saya itu memang bekerja penuh tekanan ya, boleh dibilang di bawah tekanan. Nah, di bawah tekanan dengan berbagai aturan yang sangat ketat kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, bekerjanya itu kan ada SOP, kemudian juga eh, dikejar deadline waktu segala macam. Nah, saya nih orangnya kan biasanya memang rinci, detail, sesuai SOP, tepat waktu. Nah, ketika saya bekerja melibatkan eh, berbagai anggota dari bidang-bidang lain. Nah, artinya di kami itu bekerja eh, berdasarkan data yang didapatkan dari bidang-bidang lain. Nah, tetapi di lapangan yang kita jumpai itu seringkali data-data yang kita butuhkan untuk bekerja itu eh, terlambat sampainya ke kita dan akhirnya pekerjaan yang kita laksanakan itu juga menjadi terganggu dan tidak bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan kepada kita. Nah, di situ membuat saya eh, risih eh, karena saya tidak bisa bekerja. Masalahnya kenapa? Bukan dari diri saya sendiri, misalnya mungkin karena malas atau alasan-alasan lain, enggak ya. Kita sifatnya menunggu data dari bagian lain. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan data yang tepat waktu itu saya sering tidak tinggal diam, sering menagih kepada bagian yang bersangkutan dan juga sudah coba lapor kepada manajer atasan di atas saya. Nah, tetapi tetap aja hal-hal yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu Mbak Jihad. Jadi saya akhirnya merasa eh, stres sendiri mungkin gitu ya bahasanya. Karena tidak bisa mendeadline pekerjaan saya, sementara pekerjaan saya ini nanti akan dilaporkan ke eh, kantor pusat. Nah, kantor pusat ini juga butuh data kami ini untuk eh, membuat sebagai bahan pekerjaan mereka juga gitu. Ya, di mana mereka juga ada deadline. Nah, kalau tidak satu cabang tidak melaporkan pekerjaan mereka tepat waktu, otomatis kinerja perusahaan juga akan terganggu gitu, Mbak. Jadinya saya memang tertekan gitu, Mbak. Jadi mungkin nanti bisa dapat solusi dari Mbak Jihan. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jihan. Selamat Ya, pagi, selamat datang di sesi konseling kita pada pagi hari ini. Kenalkan, saya Nazra Helma yang akan menemani Mbak Jihan pada sesi pagi ini. Apa kabar Mbak Jihan? ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nazra. Saya kabarnya sebenarnya hari ini mungkin bisa terbilang kurang baik ya, karena ya ada permasalahan yang mungkin apa ya membuat suasana hati saya kurang enak aja gitu dan mungkin
tujuan saya datang ke sini itu adalah mencari solusi bersama-sama dengan Mbak Nazara. Mungkin bisa dibantu, Mbak. Insya Allah nanti Mbak boleh ceritakan ke saya dan insya Allah saya akan kita bersama-sama mencoba membantu menelaah permasalahannya. Alhamdulillah nanti kita bisa dapatkan solusinya seperti apa dan juga saya insya Allah kerahasiaannya insya Allah terjamin ya. Ketika nanti Mbak Jihan bercerita, tidak usah sungkan, ceritakan semuanya. Nah, kecuali nanti ketika ada hal-hal yang mungkin membahayakan Mbak Jihan atau lingkungannya. Nah, itu nanti kita akan tindak lanjuti mungkin kepada atasan saya. Silakan Pak, boleh cerita. Oke, pertama-tama perkenalkan ya Mbak, saya adalah seorang guru di eh, Bimbel, guru Bimbel, dan permasalahan saya itu menyangkut dengan pekerjaan saya. Sebelumnya saya itu belum pernah mengajar sama sekali. Ini pertama kalinya saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di sebuah bimbel di Jakarta. Itu awalnya karena dari teman saya. Saya mencoba untuk mengajar di sana dan alhamdulillah tidak ada kendala pada awalnya. Hmm. Namun sepanjang waktu akhirnya berjalan waktu, ada kendala-kendala yang memang sangat mengganggu hati saya, sehingga terkadang-kadang saya sempat berpikir untuk apakah saya harus berhenti atau tetap lanjut. Ini permasalahannya itu datang dari muridnya serta pemilik dari bimbel tersebut. Hmm. Hmm. Ya, jadi permasalahan dari muridnya itu kalau misalnya saya eh, datang, misalkan datang duluan. Ini sistem bimbelnya adalah bagaimana kehadiran saya itu dinilai dari muridnya. Kalaupun saya datang, tapi muridnya tidak datang, itu tidak terhitung masuk. Hmm. Jadi, semisalnya saya sudah datang, sudah sampai di tempat itu bisa terbilang tidak masuk. Sedangkan jarak rumah saya ke tempat mengajar itu sangat jauh. Hmm. Nah, jadi di situ saya terkadang merasakan kayak seperti, aduh, capek sekali ya gitu. Capek banget. Sedangkan saya sudah jauh-jauh dari rumah ke sana, sedangkan muridnya tiba-tiba nggak bilang nggak bisa datang. Nggak dari sebelum-sebelumnya. Saya Hmm. harus jalan itu kurang lebih makan waktu sekitar 2 jam dari rumah ke tempat mengajar. Ya. Nah, dari situ, sedangkan dari yang punya bimbelnya sendiri itu tidak memberikan solusi dengan seadil-adilnya. Jadi, saya merasa seperti, wah, apakah saya ini tidak ada diberikan apa ya pengertian atau misalnya dihargai gitu loh. Ya. Karena saya juga mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran juga untuk mengajar, tapi kenapa tidak dihargai seperti apa ya? Saya tidak ada artinya gitu. Itu yang membuat saya tuh sampai saat ini masih berpikir apakah saya harus tetap melanjutkan mengajar di sana ataukah saya cukup sampai situ tapi saya apa ya membutuhkan pekerjaan tersebut gitu loh. Ya, ya, Jadi ya. apa yang harus saya lakukan tuh saya bingung. Apakah eh, ini bisa di apa ya bisa dibicarakan lagi kepada eh, pihak lesnya dan orang tua murid kah ataukah saya benar-benar udah aja gitu Mbak. Ya, ya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Permasalahan Mbak Jihan ini mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya ya, yang bisa membuat tentram hati Mbak Jihan sendiri dan merasa mungkin menemukan solusinya nanti seperti apa yang lebih baik ya. Nanti kita akan coba bicarakan di sesi berikutnya Mbak ya. Terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.